Berdoa selesai. Oke, perkenalkan nama saya Akmal Ramadan. Saya mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu acara kita hari ini. Dan untuk sekedar info, bahwa online sharing session adalah acara yang dibuat oleh kelompok studi ilmiah Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Dan online sharing session ini diadakan 4 sesi dengan setiap sesinya memiliki bahasan berbeda. Untuk sesi 1 dan kedua kami sudah lakukan minggu lalu, dan untuk hari ini adalah sesi ketiga dengan bahasan topik tips mudah menulis skripsi dan tugas akhir. Sedangkan untuk sesi keempat masih tahap coming soon dan akan kami infokan segera mengenai informasinya. Selanjutnya, agar acara kita hari ini lebih terarah dan penuh manfaat, saya akan membacakan peraturan yang berlaku selama berlangsungnya acara ini. Yang pertama, selama acara online sharing session berlangsung, mikrofon harap dinonaktifkan. Kedua, peserta dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaan di ruang chat Google Meet ketika diskusi berlangsung dengan menyebutkan nama, instansi, dan pertanyaan yang diajukan. Kemudian, pertanyaan nantinya akan kami sesi dan akan kami bacakan ketika sesi tanya jawab berlangsung. Ketiga, peserta menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Keempat, peserta dapat memberikan feedback atau tanggapan dengan batas 1 kali. Itu tadi adalah peraturan yang berlaku selama diskusi ini berlangsung. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi dari kita. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan narasumber pada acara online sharing session kita hari ini. Beliau adalah Ibu Mercy Bientri Yunindanova SPMSI, yang merupakan salah satu dosen Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Beliau lahir pada tanggal 22 Juni di Tegal pada tahun 1987. Untuk riwayat pendidikan beliau menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Purwodadi dan lulus tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Purwodadi dan lulus pada tahun 2004. Dengan untuk pendidikan tingginya, beliau menempuh pendidikan di Institut Pertanian Bogor untuk bachelor degree dan meraih gelar sarjana pertanian dengan IPK 3,94 pada tahun 2009 beliau lulus. Terus kemudian untuk master degree-nya, beliau juga melanjutkan pendidikan di ITB dan meraih gelar Master of Science Agronomi dan Hortikultura dengan IPK yang nyaris sempurna, yakni 3,98 dan lulus pada tahun 2011. Ibu Mercy juga aktif bergabung dengan himpunan dan organisasi seperti Sustainable Agriculture Food and Energy Network, terus ada Perhimpunan Agronomi Indonesia dan Perhimpunan Hortikultura Indonesia. Itulah profil singkat dan CV dari pembicara kita yang sangat luar biasa hari ini. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita undang dan sambut Ibu Mercy Bientri Yunindanova SPMSI. Kepada Ibu Mercy, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Arma. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mungkin saya sambil ngecek dulu suaranya Mas Arma, apakah saya menggema suaranya? Tidak, Bu. Enggak ya, soalnya saya di ruang tertutup di takutnya. Oke, terus pengalaman di OSS kedua kemarin, kalau ternyata saya tiba-tiba keluar gitu, mohon segera diinfokan, kadang enggak ngeh gitu ya, mohon maaf sekali. Hari ini tidak ada halangan terkait dengan koneksi, karena saya sudah berusaha datang ke kampus supaya lebih stabil dan enggak ada gangguan apapun gitu. Baik, selamat pagi untuk rekan-rekan yang masih setia bergabung di OSS seri ketiga, dan saya yakin juga ada rekan-rekan yang baru bergabung hari ini.
salam kenal tadi sudah disampaikan oleh moderator kita Mas Arma. Saya akan tampilkan PowerPoint terlebih dahulu. Sebentar, oke. Ya. Ya, semoga sudah tampak di layar rekan-rekan semua. Ya, jadi hari ini seperti disampaikan tadi kita akan membahas dari lanjutan OSS yang kedua dan yang pertama yaitu hari ini kita membahas tips mudah menulis skripsi dan tugas akhir. Terima kasih kepada KSI yang sudah mengorganize acara ini dan alhamdulillah setiap minggu kita bisa running terus dengan peserta yang melebihi dari ekspektasi kita. Dan yang paling penting adalah semoga bermanfaat. Baik, untuk rekan-rekan yang baru bergabung, tadi sudah disampaikan ini nama saya, bisa dipanggil Ibu Mercy, Kak Mercy juga boleh. Kemudian tadi sudah disampaikan dan di slide ini ada, ini saya pinggirkan dulu, ada Instagram saya, ada Facebook dan email. Apabila ingin berkomunikasi lebih lanjut, setelah acara ini silakan bisa menghubungi alamat tersebut. Oke. Sebentar, kenapa begini? Oh, di next agak ngehang, maaf. Oke. Ya, aktivitas saat ini saya adalah staf pengajar di program S1 Agroteknologi Fakultas Pertanian UNS dan juga di sekolah vokasi untuk program diploma sama di Universitas 11 Maret di Surakarta. Kemudian pengalaman internasionalnya diantaranya adalah alhamdulillah di tahun kemarin mendapatkan award di LPDP, menjadi award di LPDP dan insya Allah 2021 karena 2020 ini terhambat kondisi corona dan sebagainya sehingga insya Allah akan lanjutnya nanti di April 2021 nanti. Dan beberapa pengalaman internasional, sempat ke USA untuk program bridging, workshop untuk jurnal publication di Malaysia, kemudian waktu mahasiswa saya juga ikut kegiatan winter course di Jepang. Jadi saya suka menggali informasi dan suka kalau bisa jalan-jalan, sekaligus jalan-jalan ke luar negeri. Ya, dan moto hidup saya adalah bahwa kecerdasan bukanlah milik kita, tapi titipan Tuhan, dan kecerdasan, kecakapan, rezeki yang kita punya adalah amanah dari Tuhan, dan artinya kita harus menggunakannya untuk kebaikan umat manusia. Kemudian, jangan takut untuk bersedekah, dan juga berbagi ilmu, karena sesungguhnya tidak akan ada yang hilang dari diri kita. Sebentar. Oke. Sebentar saya. Yap. Ya, hari ini kita membahas tentang skripsi dan tugas akhir. Mas moderator mungkin bisa bersuara. Ini masih kelihatan ya? Masih, Bu. Oke. Ya, skripsi dan tugas akhir. Jadi ibarat kalian mahasiswa, rekan-rekan semua ini mahasiswa pastinya, itu kita seperti sedang naik gunung sebetulnya dari pertama kali masuk ke universitas atau mungkin politeknik. Ya, atau sekolah tinggi. Jadi skripsi dan tugas akhir bisa saya bilang adalah tahapan terakhir dari suatu proses naik gunung, di mana sebentar lagi kita akan mencapai puncaknya. Tapi memang skripsi dan tugas akhir itu kita lihat di gambar di sebelah kanan, bisa dibilang ini puncak yang paling terjal. Padahal kurang sedikit lagi, tapi kalau kita gagal di
medan yang ini bisa aja kita tergelincir jatuh ke bawah lagi dan pada akhirnya kita tidak mendapatkan ya oke lah kita bisa bilang gelar yang kita impi-impikan dengan sudah menghabiskan banyak biaya dan waktu. Karena sebetulnya tidak sedikit kasus yang demikian, yaitu tidak mampu sedikit saja melewati medan ini dan akhirnya putus kuliahnya, tidak sampai sarjana. Jadi pahami mindset itu, kita sudah mau sebentar lagi sampai puncak. Memang sangat terjal, tapi tenang saja, di slide berikutnya kita lihat bahwa kita bisa saling membantu. Dan yang naik gunung tuh nggak cuma kita, karena semua mahasiswa di seluruh Indonesia, bahkan di dunia, semua itu ngalamin hal yang sama. Semua itu naik gunung ke titik yang tertinggi dengan tujuan kita sampai puncaknya. Dan kita juga boleh saling membantu. Seperti ini gambarannya. Jadi jangan merasa kita tuh paling sedih sendiri kalau pas kita lagi ngerjain skripsi ataupun TA untuk rekan-rekan diploma. Nah, nanti finally kalau kita sudah sampai puncak, rasanya itu seperti ini. Kita mau bakal selfie, teriak-teriak, apapun itu, atau hanya sekedar merenung gitu, itu kita boleh ngapain aja. Dan prinsipnya saat sampai puncak, kita akan ngerasa kayak, oh, this is the whole new world gitu ya, kayak lagunya film Aladdin gitu. Hari ini di UNS sedang ada wisuda online dan offline, karena sepertinya ada yang dapat kebagian offline. Jadi mereka adalah sedang merayakan seremonial setelah mencapai di puncak gunung ini. Dan harapannya rekan-rekan yang di sini sebentar lagi juga akan merasakan rasa yang demikian gitu. Nah, sebelum kita ngomong ke skripsi, mungkin kita sedikit refresh kembali ya tentang proposal. Bahwa saat kita menulis skripsi atau TA, pastinya rujukan awal kita adalah proposal. Ini di OSS seri 1 ya. Saya nggak mau cerita panjang, tapi hanya nunjukin keywordnya. Oke, ini proposal, kita udah susun, kemudian bikin proposal, kita sudah nemuin keyword MRT start, dan bahwa kita untuk mencapai naik gunung ternyata bukan kita sendiri, kita butuh 2 rel, yaitu kita dan dosen kita, supaya nyampe stasiun, itu kita ingat lagi. Nah, itu tadi bahwa sedikit saja atau tidak sama sekali kita menggagalkan proses itu, kita bisa mundur lagi, jatuh ke posisi gunung yang paling rendah. Oke, nah kita mulai. Skripsi dan tugas akhir. Sering kita lihat daftar isi semacam ini. Aduh, daftar isinya aja banyak banget gitu ya. Tapi nggak perlu pusing gitu atau merasa panik dulu, karena sebetulnya sampai di bab 3 kita sudah mengerjakan. Di sini di metodologi penelitian, itu kita sudah kerjakan di proposal, di OSS seri 1. Jadi skripsi dan tugas akhir itu bukan sesuatu yang whole kita ngerjakan utuh lagi, tapi kita hanya melengkapi bagian hasil dan pembahasan dan kesimpulan, dan menambahkan sedikit daftar pustaka, karena daftar pustakanya juga sudah kita rujuk waktu kita bikin proposal. Jadi bukan sesuatu yang memerlukan full energi banget, karena kita udah bisa dibilang mengerjakan sepertiga bagiannya gitu. Oke, ya akan tetapi kalau mau mengerjakan skripsi atau tugas akhir, pasti rujukannya adalah kita buka lagi proposalnya, dan filenya bisa aja sama. Kita pakai file yang kemarin, yang proposal. Nah, pertanyaannya kadang-kadang rekan-rekan tingkat akhir itu kan bikin proposalnya itu udah setahun yang lalu, waktu semester 6 bikin proposal. Nulis skripsi dan TA-nya itu jeda setahun setelah, atau minimal 6 bulan setelah rekan-rekan itu mengerjakan penelitian, mengolah data, lari ke sana ke sini, ada jeda waktu gitu yang membuat akhirnya rekan-rekan itu, saya tuh udah lupa proposalnya, dulu kayak gimana ya gitu. Terus jadi bingung bagaimana saya harus memulai untuk ngerjain skripsi. Padahal saya kurang itu aja gitu. Biasanya saya kurang ngedraft aja gitu. Saya udah selesai penelitian, tapi mau ngedraft kok semangatnya tuh udah kayak drop gitu.
tenang aja, itu tidak hanya dirasakan oleh rekan-rekan mahasiswa. Dan saya pernah jadi mahasiswa 2 kali ya di program sarjana dan program master. Tapi saya ternyata nggak kapok untuk lanjut sekolah lagi di program doktor. Karena pada prinsipnya itu bisa dikerjakan gitu. Sekarang gimana nih kita mau mulainya? Oke, kita mulai dulu. Tahap pertama. Yang pasti kalau kita mau bikin sesuatu, sama kayak kita mau bikin kue, karena saya hobinya bikin kue, meskipun nggak mahir, kita harus ngerti nih komponennya. Oke, apa aja ya yang harus disiapkan oleh mindset kita gitu. Ini ada struktur yang sebetulnya balik lagi kita sudah mengerjakan itu waktu proposal. Jadi ada abstrak atau ringkasan, itu memang baru akan dibuat, tapi introduction atau pendahuluan, tujuan itu sudah dikerjakan, material and methods, metodologi sudah dikerjakan, kita tinggal nambahin result, discussion, and conclusion. Ya, jadi ini adalah bentukannya, strukturnya. Seperti di awal sekali, waktu saya bilang menyusun pendahuluan, itu bentuknya segitiga kebalik, dari umum ke khusus. Nanti saat di pembahasan, nanti kita akan bahas lagi. Jadi pastikan kita ngerti dulu, oh saya mau bikin kayak gini nih. Oke, ada ringkasan, pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan. Dan masing-masing program studi pasti punya buku panduannya. Meskipun kadang kita malas bacanya ya, tapi overall seperti ini. Konsepnya semua sama. Nah, langkah kedua, kalau sudah menyiapkan kepala kita bahwa komponennya ada, oke, saya nggak harus nyari kemana-mana. Kita ngecek lagi tuh proposal kita, kan filenya sama, kita hanya menggabungkan, menambahkan di bawahnya. Jadi kita cek proposal kita. Nah, kita nggak hanya menambahkan aja, nggak cuma langsung nambahin hasil dan pembahasan, tapi kita cross check lagi proposal kita. Nah, banyak atau beberapa mahasiswa itu proposal sama realisasinya tidak 100% sama. Itu boleh karena proposal kan perencanaan. Kadang waktu dilaksanakan ada pergeseran atau perubahan, itu enggak masalah. Jadi kita cek lagi apakah semua perencanaan aktivitas di proposal itu terlaksana atau tidak. Kalau enggak, berarti beberapa item yang tidak terlaksana itu kita hapus. Kalau enggak kayak gimana? Kalau enggak nanti itu jadi bumerang untuk kita waktu ujian. Akan ditanya dosen, loh katanya mau ngerjain ini, kok nggak ada gitu. Itu ada di metodenya, kok nggak ada di hasilnya, seperti itu. Jadi kita harus memastikan atau meng-cross-check kembali metode yang ada dan hasil yang nanti sudah kita kerjakan. Oke, kemudian cek tujuannya. Oke, kita nyiapin. Berarti memang tujuan kita ada 3 nih, apa ya. Kita prepare itu. Siapkan mindset dulu. Jadi kalau kita udah hatinya itu siap, pikirannya siap, insya Allah fisik kita itu bakal mendukung gitu loh. Masalahnya kadang banyak rekan-rekan mahasiswa itu pikirannya nggak disiapin, hatinya nggak disiapin, maunya langsung kerja ngadepin komputer gitu. Mereka bakal stres karena nggak ada siap mental itu tadi. Oke, saya bakal ngerjain ini, saya perlu alokasi waktu, saya nggak bisa sambil ngobrol ya gitu misalkan. Tipikalnya kan masing-masing ya, tipikal mengerjakan sesuatu tiap orang tuh beda-beda. Itu. Nah, terus yang ketiga, ini yang paling kadang rumit itu tuh ini ya, aduh ngolah data nih, kayak gimana nih gitu. Nah, ngolah data itu balik lagi sebetulnya kita siapkan mindset, kita ada solusinya. Yang pertama, kita ingat dulu tujuannya. Oke, kita mau dapetin ini. Nah, kita cek, di proposal kita mau ngolah datanya pakai instrumen tertentu dengan metode uji lanjut tertentu. Itu kita cek lagi. Nah, yang terpenting nggak akan sama antar peneliti, antar mahasiswa biasanya, karena ngolah data itu disesuaikan dengan jenis datanya, tujuannya, mau dapat hasil kayak gimana sih, gitu. Itu kan beda-beda. Nah, terus SPSS itu hanya instrumen.
Karena yang paling penting sebelum dari ngolah data adalah mahasiswa bisa nyampaikan, oh ini loh maksudnya angkanya itu ini loh gitu. Jadi boleh nggak kalau saya tuh nggak bisa ngolah data, Bu, saya kerjain ngolah datanya si teman saya. Nanti saya hanya menerjemahkan aja, boleh. Jadi kalau kita punya kelemahan, tapi yang terpenting adalah kita harus ngerti tadi. Teman kita akan ngeprintin data dari SPSS misalkan. Teman kita nerangin sedikit secara global. Oh ini artinya ini artinya ini. Nah sisanya kita harus menerjemahkan sendiri. Karena itu skripsi kita dan konteks ceritanya yang ngertikan kita. Itu. Nah kemudian jadi nggak usah panik. Saya tuh nggak bisa ngolah data Bu, nilai saya aja jelek gitu. Minta tolong teman, tapi kita tetap nanti menerjemahkan. Nah menerjemahkannya dari mana? Bisa konsultasi apa pembimbing. Bisa juga baca referensi penelitian yang sejenis. Nah, ini sebetulnya cek normal data tuh bagian dari atas tadi sih. Mungkin ada yang nggak paham, oke lah, nanti saya mau tanya sama teman yang pintar olah data atau dosen yang memang mengajarkan tentang pengolahan data. Nggak usah kalian merasa ragu untuk bertanya daripada tersesat. Jadi seperti peribahasa itu ya, malu bertanya sesat di jalan. Mending daripada kalian pusing sendiri, tanyalah. Boleh, karena beban itu dirasakan oleh semua mahasiswa. Nah, terus ada yang nanya kalau nggak berbedanya itu kayak gimana? Itu bukan berarti gagal. Gitu. Oke, kita lanjut aja. Nah, misalkan gambarannya kayak gini nih. Nah, pesan saya kalau udah ngeliat, waduh kok kayak gini ya, saya tuh nggak ngerti gimana, tenang, keep calm, and try to be smart. Tenang dulu, oke, bukan cuma saya yang pusing gitu, bukan cuma saya gitu. Biasakan untuk berlatih untuk manage, karena sebetulnya tekanan-tekanan seperti itu tuh nggak hanya kita alami di skripsi aja. Skripsi itu hanya baru start, baru permulaan saat nanti kalian kerja. Banyak hal yang kita pasti nggak tahu di awalnya, karena setiap orang pasti akan mengalami yang pertama ngerti olah data, yang pertama ngerti tempat yang baru, yang penting adalah kita tenang dulu. Oke. Saya pasti bisa, orang lain aja bisa. Try to be smart. Masalahnya seperti apa nih biar smart? Ini aman toh saya ya koneksinya ya. Nah, smart itu kayak gimana? Bukan berarti kalian tuh harus pinter, menguasai. Waduh, nilai saya di olah data padahal jelek. Enggak, tapi berusahalah menjadi smart dengan cara ini ada beberapa hal. Ya, jadi yang pertama adalah collecting information. Saya nggak ngerti gitu. Ya udah, berarti kalian mencari informasi, tanya teman, membaca, mempelajari, oh kayak gini ya, dicoba-coba. Tanya dan collaborating. Kalau nggak ngerti ya udah minta bantuan teman, saling berkolaborasi gitu loh. Jadi ada solusinya. Dan kalau udah ngelihat data yang, aduh kayaknya banyak, maksudnya kayak gimana ya? Tugas kalian yang utama adalah try to catch the whole idea. Pokoknya intinya itu ini berpengaruh atau jadi tambah bagus, jadi tambah jelek, itu dulu. Kalian tangkap dulu fenomena besarnya dulu aja. Nah, udah cocok nggak sama tujuannya? Oh, saya tuh memang mau dapet ini dikasih ini tuh berefek apa enggak gitu. Itu tuh dulu aja. Itu akan membuat kalian bisa menangani data yang terolah yang angkanya jadi banyak kayak gitu. Tadi ya tahap ketiga jadi ngolah data. Nah, selanjutnya kita udah dapat olah data nih. Terus bikin pembahasannya kayak gimana gitu. Lihat skripsi aja tebel-tebel kayak gitu, mulainya dari mana? Yang perlu rekan-rekan ketahui, sebetulnya kalau saya bilang pembahasan itu novel atau cerpennya kita gitu. Jadi cerita perjalanan penelitian untuk menjawab tujuan. Kita punya tujuan, kita tuh mau jawab ini. Kayak novel, perjalanan siapa nyampe di mana. Nah, si perjalanannya itu diceritakan dalam pembahasan. Nah, biar nggak, kadang kan saya bingung, mulainya dari mana, nulis kata apa gitu. Buat dulu mind map-nya.
konsep gitu, kerangka konsep. Oh, saya tujuannya nih, saya udah dapat angka, oh nanti ini pertumbuhannya di sini, misalkan kalau saya orang eksak gitu, oh pertumbuhan, tujuan saya nyari pertumbuhan tuh ada parameternya, tinggi tanaman, jumlah daun, hasil tuh ada ini, terus mungkin yang orang sosial, people behavior-nya kayak gimana, seperti itu. Buatlah konsep dulu, yang ngerti adalah kalian. Bisa nanya juga sama rekan-rekan dengan penelitian yang sejenis. Terus mulai dari mana? Pokoknya mulai aja dengan kata-kata apapun. Jadi just start with any kind of word. Kalau kalian nggak pernah ngetik satu kata, kalian nggak akan pernah mengakhiri cerita novel kalian. Jadi mulai aja dengan dulu satu kata, acak-acakan dulu nggak apa-apa, semua akan bagus nanti kalau kalian berproses more than once gitu ya. Oke, terus hasil pembahasan isinya tuh apa? Isinya sebetulnya 4 ini sih ya. Oh, tulisannya banyak. Ya ada what, apa sih yang terjadi kayak gitu. Oh, dikasih pupuk, tanamannya jadi tambah tinggi. Oh, itu yang terjadi. Terus hal ini kan ngejawab why. Oh, kenapa ya? Karena pupuknya mengandung ini. How? Kenapa? Oh ya, karena N itu mendorong apa gitu misalkan. Terus comparison. Oke, oh ya, penelitian saya sebenarnya sesuai dengan penelitiannya Agus tahun sekian kayak gitu. Intinya cerita kayak gitu. Itulah perjalanan kita mencapai tujuan. Nah, tenang aja bahwa untuk anak S1 itu wajibnya menjawabnya what. Itu wajib. Untuk why, kenapa kayak gini ya, how kok kayak gini ya, itu dijawabnya pakai citasi. Nanti kalau teman-teman studi lanjut di master S2 seperti saya dulu, kita akan belajar untuk jawab why. Kita harus mencari alasan why, apa yang kenapa itu terjadi. Nanti studi doktor itu ditugaskan menemukan sesuatu yang baru dan menjelaskan kenapa, how, bukan dengan citasi tapi dengan hasil real yang didapat. Itu tenang aja, rekan-rekan S1, diploma, kalau diploma di produk ya, itu jawabnya what. Sisanya pakai citasi, dibandingkan. Terus bukan tempat definisi, suka ada yang nulis pembahasan tuh daun adalah gitu. Kalau definisi itu tinjauan pustaka. Kita cerita fenomena gitu. Jangan aduh biar banyak lah, saya tuh bingung nulis apa, terus definisi-definisi ditulis. Itu jadi nggak tepat gitu. Terus cerita dulu, baru tabelnya atau gambarnya. Jadi jangan bikin pembahasan, kalian tuh cuma ngurutin tabel atau gambar, baru cerita. Itu kembali lagi ke human sense gitu loh. Kita datang nih, kayak misalkan kita lagi bertamu. Kita itu dikasih misalkan ada pisau, ada piring, ada garpu. Datang dikasih pisau, piring, garpu. Kita nggak tahu kan, kita mau diapain ini kayak gitu. Jadi ibaratnya kita harus ngomong dulu ke tamunya. Hari ini nanti Mas setelah kita ngobrol, saya mau ajak Masnya ngambil pisang di belakang rumah saya, nanti bisa dibawa pulang. Sekaligus kita makan di sini, udah saya siapin pisau, ada garpu, ada piring gitu misalkan. Jadi itu konsepnya nulis pembahasan. Cerita dulu, baru ada tabelnya, baru ada gambarnya. Terus no repetition. Jangan banyak ngulang-ngulang. Kita jadi manusia, jadi orang itu kan boring ya kalau ngedengerin sesuatu diulang-ulang. Misalkan teman kita bilang, rumah aku tuh di Boyolali loh gitu. Iya ya, aku tuh udah tahu gitu kan. Kita akan merespon seperti itu gitu. Jadi sesuatu yang sudah disampaikan statementnya sebelumnya itu nggak usah diulang lagi. Selain boring buat pembacanya, yang kedua jadi nggak efektif nulisnya. Tulisannya jadi tebel, tapi nggak isinya cuma ulang-ulangan aja gitu. Dan yang paling penting adalah karena kita di Indonesia, kita menulis dengan panduan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Beda lagi ya, nanti kalau abstrak kan rekan-rekan nulis dalam di
dua bahasa ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu pasti ada aturannya sendiri yang bahasa Inggris. Nah, tadi kan saya bilang ada citasi ya, karena untuk S1 hanya Word aja. Yang why dan how, jawabnya pakai citasi. Citasinya dapat dari mana? Kalian bisa pakai kok tinjauan pustaka yang sudah kalian tulis sebelumnya. Kan di OSS hari 1 saya sampaikan bahwa tinjauan pustaka itu bebas, kalian mau nulis berapa banyak, terserah kalian. Tapi yang jelas itu yang memang relevan untuk mendukung pembahasan kalian. Nah ini kalau rekan-rekan lihat di screenshot di sebelah kanan, ini ada salah satu dosen yang ngomentari tulisan mahasiswa. Nah coba yuk kita baca dulu nih ya. Haruskah saya memberi komentar yang sama terus-menerus? Berlatihlah membuat kalimat yang minimal punya subjek dan predikat, dan pakailah struktur yang benar. Kalau kalimatnya saja sudah tidak benar strukturnya, bagaimana saya bisa menilai substansi? Itu dosennya ngomen kayak gitu. Ternyata lebih galak dari saya gitu. Terus ada lagi, dia ngomen lagi nih. Contoh, ini hanya subjek, tidak ada predikatnya. Ini bukan kalimat, dan saya sampai kapanpun tidak akan bisa tahu apa yang mau kamu sampaikan. Ya, kegambar kan? Jadi ada dosen yang ngomentarin seperti ini. Hanya karena kalian atau rekan-rekan itu nggak nulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi malu kan kalau kita tuh, dan ini tuh dipublish ya, maksud saya itu saya nemu ini di status seorang gitu. Saya pikir, wah ini bisa menjadi contoh bahwa ya memang kalau artinya mahasiswa yang seharusnya sudah terbiasa nulis sampai nggak bisa nulis bahasa Indonesia aja kan sesuatu yang fatal gitu loh. Nah jadi tapi tujuannya apa sih? Kenapa kita tuh harus nulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar? Sebetulnya tujuannya adalah supaya mudah dimengerti orang lain. Nah terus jadinya kan oke, saya ngerjain ini, orang paham. Akhirnya penelitian kita menjadi bermanfaat dan syukur-syukur semoga saja meskipun sedikit itu menyumbangkan ide yang baru bagi ilmu pengetahuan. Meskipun itu kesannya kayak oh ini banget gitu ya. Tapi apapun hasil penelitian kalian, sebetulnya kalian itu sudah menyumbang kekayaan ilmu pengetahuan. Nah ini saya Bu, saya skripsi itu penting lulus aja. Saya ngerjain TA penting lulus lah gitu. Saya nggak mikir bermanfaat atau enggak. Orang tua saya nyuruh saya pokoknya lulus gitu. Coba kita renungkan, penelitian bermanfaat dan menyumbang bagi ilmu pengetahuan. Ini bukan sesuatu ide yang besar loh, ini sederhana sekali. Sekarang pertanyaannya, penelitiannya dikerjainnya pakai duit enggak gitu. Penelitian semuanya itu dilakukan dengan dana. Baik proyek dosen, kalau ikut proyek dosen, ataupun mandiri. Nggak ada kan kalian klik gitu terus jadi data gitu. Artinya pakai dana. Kenapa dana itu tidak dimanfaatkan gitu loh dengan menghasilkan sesuatu sedikit saja ide? Karena dana yang dikeluarkan untuk penelitian, untuk bikin TA, oke kadang mahasiswa diploma bikin produk seperti ini, hand sanitizer, pakai uang kan? Dan nggak murah, nggak cuma 1.000-2.000 gitu. Pasti ada pakai ratusan ribu, bahkan lebih, bahkan penelitiannya sampai juta-juta gitu. Jadi jangan sampai kalian tuh bikin skripsi TA cuma untuk buang-buang duit. Biar pokoknya saya lulus lah, saya nggak apa-apa lah gitu. Jadi jangan, kalau bisa tuh jangan membuat penelitian tuh hanya ini latihan doang, nggak apa-apa lah gitu. Buang-buang uang gitu. Itu kalian sudah melakukan hal yang mubazir. Ya, kalau di Muslim ya, di Islam itu kan mubazir, nggak berguna. Itu ya kalian tahu lanjutannya. Terus jangan sampai nih dokumen skripsi kita, TA kita tuh cuma jadi hiasan di perpustakaan, menu-menuin perpustakaan. Dulu dosen saya sempat bilang, kalau kamu nulis skripsinya ngasal, kamu tuh cuma bikin sampah di perpustakaan. Karena semua orang bikin skripsi, tapi nggak dibaca, misalkan. Ya, jadi jangan sampai kita seperti itu. Kalau bisa, oke lah, tulisan kita entah sedikit, sederhana, orang pernah baca, oh ini, oh ya ternyata ada hasilnya seperti ini.
Dan yang paling penting adalah bahwa rekan-rekan semua, skripsi kalian, TA kalian, akan jadi kenang-kenangan yang terakhir untuk alma mater dan untuk kalian bawa pulang. Ini loh dulu, saya bahkan masih nyimpen skripsi saya dulu, perjuangan saya bikin skripsi sampai saya lulus jadi sarjana pertanian, ini bikin tesis saya sehingga saya bisa jadi magister, saya bisa jadi dosen, meskipun saya udah nggak buka lagi, tapi itu jadi satu dokumen kenang-kenangan, karena kalau dokumen buku kadang kalian udah nggak nyimpen gitu ya. Ya, jadi itulah, jangan sampai dibuat ngasal gitu pesan saya. Oke, kalau ini tentang cara menampilkan gambar, saya pikir nanti bisa kalau ada yang bertanya gitu ya, bisa saya detailkan. Ini ada prinsip-prinsipnya, yang terpenting itu jangan membingungkan gambarnya. Oke, oh ya, no confusing figure, jadi jangan, kadang ada mahasiswa itu nampilin gambar, maksudnya gambar mencangkul, tapi gambarnya dia selfie. Jadi kan gagal paham gitu loh, ini gambar selfie apa gambar mencangkul maksudnya. Ya, jadi jangan sampai confusing. Sesuai ceritanya, sesuai konteksnya. Terus kayak tadi, gak cerita dulu baru gambarnya, cerita dulu baru tabelnya, harus ada keterangan, identitas, nggak diulang-ulang, gambarnya biar bagus yang banyak lah gitu, enggak. Terus kalau bisa hitam putih aja, nggak usah berwarna, kecuali memang itu datanya harus ada color-nya untuk menjelaskan maknanya. Terus proporsional, ada yang bikin gambar tuh gede banget atau kecil banget, jadi nggak kelihatan. Jadi pertimbangkan bukan hanya kalian nulis, tapi kalau saya baca, enak nggak ya kayak gini gitu. Ini contohnya komponennya udah jelas, ada teksnya dulu, ada keterangan sumbu X, sumbu Y, ada satuannya, identitasnya ada, terus udah bener nggak ada kotaknya, dan pastikan gambarnya bisa cerita gitu. Oh, gambar ini bisa menyampaikan sesuatu. Sama, nah ini kekurangan dari gambar yang ini adalah, ini sudah black and white, udah benar, tapi di sumbu X-nya nggak ada keterangan, jadi saya nggak tahu V1B0 itu apa, V1B1 itu apa, kayak gitu, itu suka miss kadang. Nah, kalau tabel juga hampir sama, jadi teks dulu, baru tabel, jadi jangan tabel dulu, kayak tadi ya. Dan hanya menggunakan garis horizontal saja, jangan ada vertikalnya. Vertikalnya itu kalau tabel biasa ya, karena tujuannya adalah memudahkan pembaca memahami, jadi pakai horizontal saja. Satuan harus jelas, identitas tabel harus ada, dan menggunakan angka belakang koma yang sesuai kapasitas pengukuran. Jangan kalian bilang mengukur tinggi tanaman pakai penggaris, tapi angka belakang komanya 6, nggak mungkin, itu nggak logis gitu. Karena saya kan rata-rata, Bu. Rata-rata keluarnya di Excel-nya 6 belakang komanya. Ya, tapi kan kita aslinya nggak ngukur sampai sedetail itu, gitu. Terus urut, satuan, puluhan, ratusan, angka itu rata kanan, uang, gitu ya, bukan center. Gitu. Nah, ini contohnya. Ada teksnya dulu, ada identitas tabelnya, satuan pengukurannya ada, angkanya urut satuan puluhan, dan ada keterangannya kalau memang diperlukan. Finally, nah ini udah bagian terakhir nih rekan-rekan. Jadi kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu saya harus nulis apa ya, itu jawaban dari tujuan. Jadi kalau tujuannya di depan 3, kesimpulannya 3, satu pasang. Terus kalau saran harus gimana? Banyak yang nulis saran itu, perlu penelitian apa gitu. Sebetulnya yang utama adalah hasil penelitian kalian yang aplikatif. Misalkan kalian penelitiannya adalah pupuk gitu, ya udah sarankan, ke depan petani bisa menggunakan pupuk seperti perlakuan saya, kayak gitu. Itu bisa menjadi saran, dan finally baru kalau diperlukan saran untuk kajian selanjutnya. Nah, terakhir kedua nih, bukan banyak atau sedikitnya tulisan, bukan tebal atau tipisnya dokumen skripsi atau tugas akhir, tapi skripsi atau tugas akhir adalah bagaimana
adalah tentang bagaimana cerita kita dimengerti dan bermanfaat. Ya, jadi skripsi dan tugas akhir adalah tentang bagaimana cerita kita atau novel kita bisa dimengerti dan syukur-syukur membawa manfaat bagi ilmu pengetahuan atau bagi petani atau bagi pemerintah atau siapapun yang terkait. Nah, terakhir sidang mahasiswa saya baru sidang kemarin ini lagi rame. Cuma satu sebetulnya. Dosen hanya ingin mengetahui bahwa setiap kata yang kalian tuliskan itu Anda paham. Itu hanya uji mental. Kalau saya nggak ngerti, banyak yang nggak ngerti. Tapi itu tadi, uji mental dan kami sangat menghargai effort, usaha. Kalau kalian berusaha tapi mentok-mentok nggak bisa, ya nggak apa-apa. Kami tetap hargai itu. Nah, gitu aja pemaparan saya dan kita lanjutkan dengan diskusi. Saya kembalikan ke Mas Moderator. Baik Bu Mercy, terima kasih atas pemaparannya yang sangat luar biasa sekali dan menarik ya Bu. Dan sangat dibutuhkan banget bagi seluruh mahasiswa pada umumnya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Tapi nggak terputuskan ya Mas ya? Enggak Bu. Oke, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah sudah dengan saya sudah ada 94 rekan-rekan yang join ya, semoga bermanfaat. Iya, kita tunggu pertanyaan dari teman-teman dulu ya Bu. Ya, ngomong yang paling jauh ada dari mana ini Mas? Yang paling jauh. Ya, oh iya. Panitia yang lain mungkin yang bisa menjawab. Kalau Mas moderator mungkin tidak punya datanya. Oh ya, Jakarta, Bu. Mas Muhammad Kemal Fuadi. Salam kenal. Ada apa namanya? Keterangan semesternya nggak sih di waktu daftar register gitu? Oh, Mbak Bienanda dari Banyuwangi ya. Mbak mungkin bisa bantu. Ya, prinsipnya semoga sesi ini sebetulnya harapannya adalah melengkapi dari mata kuliah penyajian ilmiah. Kalau mata kuliah penyajian ilmiah di kuliah kadang kalian tuh suka terlalu kaku ya, jadi kalian nggak berani nanya terlalu detail gitu. Kalau di sini kalian bisa sharing, bisa ada cerita keluhannya apa, ya harapannya saya bisa bantu, tapi kalau nggak bisa ya nanti saya pikirkan. Semoga aja bisa. Oke, terus sebetulnya bagus acara gini, semoga bisa dilanjutin nggak hanya sampai di periode ini aja, bisa lanjut terus. Karena setiap tahun kan problemnya sama ya. Oh iya, untuk materinya juga boleh di-share rekan-rekan ke teman-temannya. Iya Bu, nanti materi sama referensi kita share di WhatsApp grup biasanya. Oh iya. Mungkin teman-teman yang mau bertanya langsung juga nggak apa-apa, nggak harus via chat sambil ini. Kadang via chat pas kredit, ini pas masih longgar, kalau mau bertanya langsung boleh. Ya mungkin teman-teman yang mau tanya bisa ajukan diri atau tulis di kolom chat Google Meet-nya. Oh ya, nanti OSS. Oh, ini ada pertanyaan ya. Silakan Mas Arma. Oke. Langsung saja ya Bu ya. Ini pertanyaannya dari Mbak Rizky Ayu Andriani. Mungkin bisa disebutkan ini ya, institusinya ya, dari kita kenal ya Mas ya, Mbak Rizky. Ya mungkin Mbak Rizky bisa nambahi instansinya nanti ya Mbak. Dari Undasma ya, Bu. Atau fakultas. Ya, silakan.
Izin bertanya Bu, sebenarnya bagaimana caranya agar skripsi yang kita tulis itu ada perbedaan dengan laporan penelitian lapang? Terus bagaimana juga cara menganalisisnya Bu? Terima kasih. Mungkin sama Ibu Mercy boleh langsung menanggapi. Oh Saya iya. persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Rizky Ayu Andriani. Uh, jadi prinsipnya sebetulnya skripsi dan laporan itu konsepnya sama. Suatu report, skripsi juga report. Hanya yang membedakan adalah tingkat kedalamannya. Biasanya untuk laporan penelitian lapang, nah penelitian lapang itu kan banyak jenisnya, ada memang aktivitas suatu proyek atau bagian dari hibah tertentu atau lomba. Nah, itu disesuaikan dengan tujuannya. Skripsi biasanya lebih detail di arah pembahasannya karena menguji, sebetulnya bisa dibilang menguji mahasiswa untuk kemampuan akademiknya. Jadi lebih dibutuhkan pembahasan yang lebih banyak, lebih detail lah ya. Kalau laporan itu juga dibatasi halaman biasanya sama dari penyelenggaranya atau misalkan eventnya. Mereka butuh hasil yang real, nggak perlu banyak penjelasan, nggak perlu banyak pembahasan yang terlalu detail landasan teorinya. Tapi kalau skripsi menekankan di situ. Jadi itu bedanya, kedalaman pembahasannya. Nah, kemudian bagaimana cara menganalisisnya? Ini maksudnya menganalisis ngolah datanya atau seperti apa ya? Tapi saya ini dulu mungkin menganalisis kalau gimana ya Mas? Menganalisis datanya mungkin. Menganalisis datanya kali ya. Balik lagi bahwa menganalisis data itu sangat disesuaikan dengan tujuan. Kalau tujuan kita, misalkan sudah kita tulis di proposal ada 3, nah kita lakukan atau kita pilih metode yang sesuai supaya mendapatkan data yang bermakna sesuai tujuan. Jadi gitu cara menganalisisnya. Ada laporan yang tertentu yang mereka tidak butuh data analisis statistik, tapi butuhnya data tren atau data statistik deskriptif yang lebih sederhana, karena si pembaca laporan biasanya hanya lebih simpel, lebih oke, jadinya hasilnya kayak gimana sih gitu. Jadi it depends on tujuannya, sangat tergantung dari tujuan laporan dan skripsi itu tadi. Ya, semoga cukup jelas. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Jadi intinya mungkin skripsi itu lebih detail ya Bu dari pembahasannya, dan cara menganalisis datanya itu pun metode dan tujuan itu harus sinkron, kayak gitu ya Bu. Ya betul Mas Arma. Oke, mungkin dari Mbak Rizky Ayu Andriani ada feedback. Oh ya, ini tadi dari mana ya institusinya ya? Iya, sama. Nah, nanti kita tunggu informasinya. Oh, ini ada pertanyaan selanjutnya ya Mas? Iya Bu, mungkin dari Mbak Rizky nggak ada feedback, jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja Bu. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Bunga Arifah Husni Hafizi dari D3 Budidaya Ternak Sekolah Vokasi UNS. Pertanyaannya, izin bertanya Bu, apakah ketika kita mengerjakan laporan praktikum dengan sungguh-sungguh, walaupun masih banyak revisi, dan juga mengikuti lomba karya tulis ilmiah, itu dapat membantu kita mengerjakan skripsi? Terima kasih. Mungkin dari Ibu Mercy bisa langsung memberi tanggapan. Oh ya, terima kasih Mbak Bunga Arifah. Nah, betul banget, betul sekali. Saya setuju sekali dengan pendapat Mbak Arifah bahwa kalau mahasiswa sebetulnya memanfaatkan momen menulis laporan praktikum dan mengikuti lomba-lomba LKTI itu sangat amat membantu kalian untuk bisa menyelesaikan skripsi. Karena sebetulnya konsepnya sama, hanya sedikit saja diperdalam landasan teorinya di skripsi. Dan itu bisa dicarikan, landasan teori itu kan konsepnya hanya citasi, baca jurnal, disesuaikan, cocok, tempel di situ gitu. Tapi di refresh itu adalah
disusun ulang kalimatnya. Jadi sekarang kalian mungkin ada yang sudah familiar atau belum, ada istilah plagiarisme ya. Jadi jangan sampai kalian terdeteksi menggunakan kalimat orang lain dengan proporsi sangat besar, misalkan 50%. Itu dikiranya bahwa kalian itu nyontek idenya orang, dan itu bisa mengakibatkan kalian tidak lulus. Itu bahayanya. Nah, jadi hati-hati pada saat kalian mensitasi, ini mumpung saya ingat ya, usahakan kalian merefresh, menyusun ulang kalimatnya dengan tidak merubah maknanya. Misalkan subjek predikatnya diubah, maksud saya kalimat aktif jadi pasif gitu loh. Jadi waktu saya ke US tahun 2017, saya di situ saya belajar tentang plagiarisme. Jadi bahaya bahwa kita menulis satu kalimat persis punya orang lain, itu dianggap kita mencuri ide orang lain. Di Amerika seperti itu. Di kita mah tinjauan pustaka tempel-tempel aja ya. Mungkin Mas Arma punya pengalaman gitu ya. Nggak masalah ya dosennya ya. Lama. Nah, di sini nggak apa-apa ya gitu. Cuma mungkin sambil latihan gitu ya. Jadi kalau rekan-rekan itu ngambil citasi itu di kalimatnya agak diubah sedikit. Mungkin kata-katanya kalau bisa 8 kata yang pertama berturut-turut jangan sama. Misalkan kita ngomong Bu Mercy pergi ke UNS gitu. Mungkin kalian bisa ganti apa ya, itu kalian terlalu pendek sih ya. Jadi susah diubah. Ya intinya kan gini, pada hari Minggu, pada hari Sabtu Bu Mercy pergi ke UNS, kalian ganti Bu Mercy pergi ke kan pada hari Minggu Bu Mercy pergi ke UNS, berarti kalian ganti dibalik, Bu Mercy pergi ke UNS pada hari Minggu, itu kan nggak merubah makna kan? Tapi itu bisa aman, karena susunan hurufnya 8 huruf pertama sudah berbeda dari aslinya. Ya, saya kadang malah bertanya, rekan-rekan ini kan udah latihan laporan praktikum, udah ada yang ikut lomba, tapi kok nggak bisa ya gitu? Apa yang salah? Kadang saya bertanya seperti itu. Jangan-jangan rekan-rekan ini nggak sungguh-sungguh nih, atau koasnya nggak ngarahin nih bagaimana menulis laporan yang baik. Jadi mungkin untuk rekan-rekan yang masih jadi adik kelas dan juga yang rekan-rekan yang udah jadi koas, mohon bisa saling mengajarkan atau mengingatkan gitu ya, supaya sebetulnya nulis laporan itu akan ada manfaatnya nanti saat kita bikin skripsi tugas akhir. Laporan praktikum itu kan sederhana, udah gitu terbatas halamannya, nggak perlu panjang-panjang. Tapi kalau kalian sudah terbiasa, kalian akan sangat amat membantu nanti waktu bikin skripsi gitu. Apalagi lomba LKTI. Kalau sering lomba LKTI itu kan udah biasa menyusun kalimat. Nah, itu menyusun kalimat. Jadi jangan sampai dosen mungkin mengeluh, kan kalau udah semester 8, kok menyusun kalimat aja nggak bisa, kalau waktu itu ngapain? Kadang suka ada yang kayak gitu. Jadi selalu kalau bisa bersungguh-sungguh ya kalau mengerjakan laporan praktikum, dan pelajari polanya, karena polanya sama, gitu Mas. Oke. Baik Bu, jadi mengerjakan laporan praktikum dan sungguh-sungguh, terus mengikuti lomba KTI itu sangatlah membantu sekali ya Bu, karena di situ kita dapat belajar bagaimana cara mencatat yang benar, gitu. Ya, betul. Oh iya, sebelum jawab pertanyaan yang selanjutnya mungkin ya. Waktu kemarin saya sering ikut webinar dengan dosen-dosen, kolega dosen di luar negeri. Itu ada istilah namanya artikulasi pemikiran. Wah, pernah dengar nggak Mas Arma? Belum pernah dengar. Baru kali ini. Baru kali ini, saya itu baru dengar kemarin, nggak apa-apa Mas. Namanya an articulation of idea, artikulasi pikiran. Jadi kemampuan kita untuk menyampaikan suatu pikiran sesuai dengan konteksnya, ceritanya. Kadang kita itu nggak bisa nulis karena kita nggak tahu harus ngomongnya kayak gimana, ya nggak Mas? Iya Bu, sering terjadi kayak gitu, kayak kita nyampainya itu bingung sendiri sama apa yang kita tulis gitu. Padahal kita ngerti ya Mas ya. Yeah. Tapi kita nggak tahu kayak nulisnya kayak gimana ya. Nah, itulah yang namanya artikulasi pemikiran, menuangkan pikiran ke dalam tulisan atau dalam
kita nyampaikan ke orang lain. Nah, kita sangat rendah kemampuan itu. Kenapa? Soalnya kita dari SD sampai SMA tuh suruh manut guru aja kan. Kalau kita tuh ngomong tuh jadi salah gitu. Jadi budaya kita itu membatasi kita untuk istilahnya berkebebasan berbicara. Akhirnya kita nggak punya kemampuan itu. Itu membuat rekan-rekan kuliah yang udah kuliah itu struggling, sangat-sangat harus berjuang untuk bisa nulis. Karena budaya kita membuat kita itu terbatas untuk menyampaikan sesuatu gitu loh. Nggak biasa nulis, paling soal mengarang itu kalau liburan doang 1 kali ya kan. Iya. Ya ngarang, suruh ngarang. Terus kalau kita ujian, jawabannya paten kalau di SMA. Kalau nggak kayak gitu salah gitu ya Mas. Iya, benar. Nah, itu yang lemah di artikulasi pemikiran gitu. Ya harapannya kalau rekan-rekan itu ikut lomba LKTI itu bisa lebih mengasah artikulasi pemikiran itu tadi. Kita bisa bercerita apa, nggak ada batasan kan kalau LKTI gitu, nggak ada yang salah gitu. Gitu Mas. Ya, kita balik lagi silahkan di pertanyaan berikutnya. Sebelum lanjut mungkin Mbak Bunga ada feedback dulu. Ada feedback Bu dari Mbak Bunga. Oh ya. Saya bacakan ya Bu. Oh ya. Jadi apakah ketika kita skripsi atau tugas akhir kita itu harus mempunyai banyak buku terkait yang sudah dibaca, sehingga hal yang dituangkan di skripsi tugas akhir itu bisa mengalir dan bisa menghindari plagiat Bu. Terus apakah mahasiswa itu mahir berbahasa Inggris ketika menghadapi skripsi tugas akhir? Terima kasih Bu. Mungkin Bu Mercy bisa langsung memberikan tanggapannya. Ya, terima kasih Mbak Bunga. Jadi kita sebetulnya nggak perlu sih, artinya harus punya banyak buku. Nggak perlu zaman sekarang. Yang kita perlu adalah kita banyak baca. Dan saya bilang baca itu nggak harus dari buku, jurnal, baca fenomena ya. Mungkin Mas Arna ikut juga di sesi OSS 1, enggak Mas? Ikut Bu. Ya, jadi kuncinya di situ, ikro. Kita ngerti fenomena, kita sudah ngumpulin bahan di kepala kita bisa nulis. Kalau di kepala kita aja nggak ada bahan, apa yang mau ditulis, itu kan? Yeah. Ya, dan baca itu adalah dari jurnal boleh, ngobrol sama teman boleh, tapi kalau kan sitasi otomatis pastinya jurnal ya. Sitasi itu pastinya adalah sumber-sumber yang terkait dengan artikel ilmiah pastinya. Jadi nggak usah harus, waduh saya harus banyak baca buku ya. Itu pun akan mengalir dengan sendirinya. Misalkan kita lagi nulis pembahasan, wah ini kenapa ya, saya nggak tahu alasannya. Nah, baru kita merasa, kita membutuhkan, kita bisa searching kan, sekarang itu instan ketemu kok. Nah gitu, gampang kan ya. Kita akan terbatas pada, kita nggak bisa jawab what, oke, what-nya sudah ketemu. Kita nggak bisa jawab why-nya. Oke, saya cari dulu deh internet, ketemu. Oh, alasannya ini, terus udah ketemu, alasannya ini, tulis citasinya oleh Mercy 2020, tinggal kita pindahin di daftar pustaka, referensinya. Gitu, jadi akan mengalir sebetulnya. Ya, kayak makanya saya bilang kayak bikin cerita, jadi nggak usah panik harus punya buku. Terus untuk menghindari plagiat, kata kunci menghindari plagiat itu hanya itu tadi, bisa di-refresh, jadi jangan sampai kita menggunakan ide orang lain tanpa kita menghargai siapa yang pertama menyatakan itu. Sebetulnya citasi konsepnya adalah kita menghargai, oh dulu orang itu yang nemu itu, jangan ngaku-ngaku kita yang nemu lah gitu. Wong kita nggak deteksi itu kok gitu. Jadi kita tulislah namanya sebagai ucapan terima kasih. Itu jadi sesimpel itu sebetulnya. Biarkan mengalir, kita akan ketemu referensinya. Terus, apakah mahasiswa perlu mahir bahasa Inggris ketika menghadapi tugas akhir? Gini. Jadi kalau skripsi tugas akhir itu kan bahasa Inggrisnya, kalau di kita bahasa Inggrisnya cuma di abstrak aja ya. Ya kan ya Mas? Enggak whole dokumen ya, kayaknya kalian bakal mapok gitu ya kalau satu dokumen semua ya. Nah, perlu pintar bahasa Inggris sebetulnya perlu, tapi bukan karena skripsi menurut saya. Kalau kalian bikin abstrak, kalian pakai Google aja bisa. Tapi diedit dulu ya pasti, karena Google kan agak kacau kadang kalau kita ngasal cuma terjemahin.
Saya menekankan bisa bahasa Inggris itu bukan untuk orientasi skripsi, jangan. Kalau rekan-rekan di sini belum bisa bahasa Inggris, saya selalu mengencourage mahasiswa, ayolah belajar bahasa Inggris. Bukan karena kalian skripsi, bukan, tapi supaya kalian saat lulus, kalian itu sekarang kondisinya udah global. Kalau kalian tidak punya amunisi untuk bersaing di dunia betul-betul yang ada yang bilang New World, ada yang bilang Welcome to the Jungle katanya ya, kalau yang lulus ya, kalau tanya kakak kelas. Itu hanya untuk amunisi kalian saat kalian tuh akan bersaing di bursa kerja. Jadi jangan niatnya saya mau bahasa Inggris biar pinter skripsi, enggak. Tapi saya mau nyiapin diri saya sebentar lagi saya udah dewasa, udah lulus, saya harus punya amunisi biar saya laku di pasar kerja. Ataupun saya mungkin memang nggak mau kerja, Bu, soalnya saya mau sekolah S2, saya mau sekolah S3. Nah, laki sekolah S2, kalian akan juga S2 itu bisa dibilang real scientist. Jadi kalau kalian S1, kalian bukan scientist sebetulnya. Kayaknya dibilang, oh, kan cuma latihan penelitian. Iya, real scientist itu kalau kalian mau jadi ilmuwan, itu masuknya ke S2 dulu. Itulah. Scientist harus wawasannya internasional, bacanya jurnal internasional. Otomatis bahasa Inggrisnya perlu. Gitu, belajar bahasa Inggris bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kalian sendiri, untuk pasar kerja atau studi lanjut. Gitu, Mas, kira-kira. Oke. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu. Dari Mbak Kus Karmawanti dari D3 di Bisnis Approval Maka NS. Izin bertanya, Bu, untuk sakit D3 itu membuat produk. Nah, produk tersebut apakah dilakukan pengujian terlebih dahulu oleh dosen atau tidak? Terima kasih. Mungkin kepada Ibu Mercy, saya persilakan untuk tanggapannya. Terima kasih, Mbak Pusparmawanti. Jadi, untuk tugas akhir yang berupa produk, kalau pertanyaannya diuji dulu oleh dosen atau enggak, jawabannya ada dua sebetulnya. Diuji itu dalam arti dosen memastikan produk kamu tuh layak di pasaran atau enggak. Jadi jangan beranggapan dosen itu menguji kayak ujian gitu, enggak, tapi dosen kan pembimbingnya. Jadi dosen itu akan mengarahkan, oh Mbak bikin produk hand sanitizer kalau kayak gini belum bagus Mbak, diperbaiki atau apa, ngasih masukan. Itu yang pertama. Jadi jangan takut. Nah, yang kedua, sama-sama istilah diuji. Nanti kalau kalian produknya udah ACC sama dosennya, udah jadi Bu produk saya, sudah mau dipasarkan, oke. Nah, kalian datang ke dosen ngasih lagi yang udah jadi. Itu dosen itu diperlakukan sebetulnya sebagai konsumen. Nah, jadi dosen akan menilai kalau saya dikasih kayak gini, saya nggak mau beli Mbak, lah wong ini nggak ada keterangan nganunya aman apa enggak gitu. Jadi dosen itu bisa tadi memberikan feedback, masukan untuk perbaikan produk. Yang kedua adalah dosen juga konsumen. Jadi terimalah masukan dari konsumen. Kadang kan juga kalau kita beli sesuatu suka komplain kan nama ini, kok rotinya kurang manis sedikit ya, saran saya besok kalau Mbak jualan roti tambah gulanya sedikit gitu. Sama, jadi dosen pas kalian sudah ngasih produk final, catat testimoninya, apakah suka atau nggak suka, suka, tapi menurut Mercy sebagai konsumen ini ditambah lagi aroma jeruknya biar lebih kerasa. Jadi gitu Mbak, dosen akan melakukan dua peran itu. Gitu Mas Arma. Oke. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Jadi mungkin uji di sini adalah untuk memperbaiki produk dan untuk mempersepsikan dosen itu sebagai konsumen agar produk yang dihasilkan itu layak di pasaran kayak gitu ya Bu. Benar banget ya. Oke, silakan lanjut. Mungkin Mbak Pusparmawanti ada feedback lagi. Kalau tidak kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu dari Imanovta Ifti dari Fakultas Pertanian UNS. Izin bertanya Bu, untuk plagiarisme tersebut apakah berlaku meskipun tip penulisnya? Lalu berarti ketika kita akan mengcopy citasi, kalimatnya apakah harus diganti berdasarkan pemikiran kita? Terima kasih. Mungkin Ibu Mercy bisa langsung menanggapi.
Ya, jadi untuk plagiarisme itu tadi, betul, memang amannya. Nanti kan kita menggunakan sekarang uji cek Turnitin ya. Cek Turnitin itu akan mendeteksi 8 kata berturut-turut yang sama. Meskipun kita udah nulis nih, ada Mercy 2020-nya. Nah, lah Bu, kan saya nulis tinjauan pustaka. Tinjauan pustakanya kan saya cuma copy paste lah, uang sebanyak itu 5 lembar, masa ya saya harus bikin kalimat sendiri. Yang diuji dengan Turnitin ataupun nanti kita masuk ke publikasi itu tidak tanpa tinjauan pustaka. Ya, jadi tenang aja. Kalau tinjauan pustaka kalian boleh tempel aja gitu, aman. Tapi kalau kalian sudah menggunakan ide orang lain dalam konteks pembahasan, itu di-refresh saja, diganti kalimatnya. Karena kan nanti biasanya skripsi itu akan dipublikasikan oleh dosen atau kalian disuruh sama dosen di ya Mbak, dijurnalkan ya Mbak, kayak gitu. Dan itu membawa nama dosen kan, ada belakangnya kan. Atau kadang first autornya dosen, mahasiswanya ditaruh di belakang, nggak apa-apa, itu nggak masalah. Cuma nanti dosennya dikiranya dosen yang melakukan plagiarisme gitu kan, sayang kan mereka udah bimbing kalian gitu. Jadi di 8 kata di depannya diganti-ganti aja. Misalkan kata mengatakan ganti menyatakan kayak gitu-gitu kan, jadi 8 kepotong 1 kan, jadi nggak sama persis kan, gitu tipsnya. Jadi nggak harus refresh betul-betul, tapi kita ganti salah satunya. Misalkan pada hari Senin sampai Sabtu Fakultas Pertanian potong, nah kita ganti setiap hari Fakultas Pertanian tidak didatangi orang-orang gitu. Nah, itu bisa kayak gitu. Jadi pasti bisa kok. Karena kan kita itu tadi ya sudah selama 4 tahun sudah terlatih di universitas itu, dengan sekarang modelnya student center learning, memaksa mahasiswa untuk presentasi, bikin laporan, itu sebetulnya melatih kalian untuk artikulasi pemikiran. Meskipun ya susah, enggak ya, semua dilatih itu susah dulu, itu biasa, tapi bisa. Gitu, Mas. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya, maaf. Ya. Jadi perlu penggantian 8 kata yang awal ya Bu ya, untuk menghindari adanya plagiarisme itu. Tips simpelnya gitu. Oke. Sekali Bu tipsnya. Jadi Mbak Imanovta mungkin ada feedback lagi. Ini Bu, ada feedback Bu dari Mbak Imanovta. Berarti apakah hal itu berlaku juga untuk tinjauan pustaka ya? Tidak ya, untuk tinjauan pustaka itu tidak dimasukkan untuk pengujian Turnitin. Itu karena untuk tinjauan pustaka yang di Turnitin itu yang nanti jadi artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu tanpa tinjauan pustaka. Jadi Mbak Imanovta masih boleh menempel-nempelkan langsung untuk tinjauan pustaka. Karena tinjauan pustaka itu hanya untuk diri sendiri kok sebetulnya. Gitu. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Ya. Dari Mas Ahmad Abdurrahman dari pengelolaan hutan FPUNS. Menyambung pertanyaan dari Mbak Imanovta, jika kita membuat paper, karya tulis ilmiah, skripsi, kita menuliskan ide dan penelitian kita dan diperkuat dengan teori ahli. Teori yang kita sebut kemungkinan akan terdeteksi Turnitin. Jika kita telah mencantumkan penulis aslinya, apakah itu termasuk plagiarisme? Mungkin Bu Mercy bisa menanggapi langsung. Ya, betul. Jadi untuk tulisan apapun, termasuk kita bikin LKTI atau apa, sebetulnya yang tapi ini ya, ada yang LKTI itu nggak pakai dituritin juga ada, tergantung levelnya LKTI. Ada yang mereka memang di tingkatnya lokal gitu, mereka yang penting idenya aja, itu masih nggak masalah. Tapi kalau kalian levelnya udah lebih tinggi,
misalkan institusi tertentu memang betul-betul akan menguji dari sisi keaslian naskah, ada plagiarisme, mereka menyatakan akan ada cek itu. Nah, itu kalian harus hati-hati. Betul-betul kalian harus menghindari 8 kata yang sama berturut-turut yang diambil dari sumber aslinya. Nah, masalahnya kalimatnya 15, Bu. Di sini ada 8 kata lagi ya. 8 kata, pokoknya ada 8 kata yang sama itu sudah terdeteksi Turnitin. Kalimatnya 15, yang kalian paraphrase hanya 7 di depan, tapi yang di sini kan 8-nya sama ya. Ya, itu terdeteksi bahwa kalian berarti copy paste. Istilahnya tuh gampangnya gitulah, copy paste gitu. Nah, jadi jangan sampai ada 8 kata yang berturutan yang sama persis dari sumber aslinya. Meskipun kalian udah ngomong Mercy dalam kurung Mercy 2020 gitu. Untuk tulisan yang itu tadi yang memang penyelenggaranya mereka akan melakukan uji itu. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa sih, anggap aja kita lagi latihan gitu. Saya pikir ke depan akan seperti itu sih, akan tetap trennya adalah menguji keaslian. Karena sekarang orang bisa nulis apapun gitu, tapi kita nggak bisa mendeteksi mana yang beneran karya dia atau enggak, akhirnya lah digunakan Turnitin. Mending kita latihan itu aja. Hindari 8 kata berturut-turut yang sama dengan refresh atau dengan mengganti kata tertentu tanpa merubah makna pastinya gitu. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya yang mudah dipahami sekali bagi kita semua. Mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta yang lain. Oh, ini tadi Mbak. Ada lagi Bu pertanyaannya. Oh ya. Saya bacakan ya Bu. Dari Muhammad Maimun, berasal dari Desa Samin, Keloko 2, Blora, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, kerangka berpikir itu disusun sistematis berdasarkan teori yang digunakan. Nah, ketika membuat kerangka pikir itu, ditulis dulu dengan teks baru, dibuat flowchart, atau langsung berupa flow. Selanjutnya, apakah kerangka berpikir ini sifatnya wajib dituliskan atau tidak, Bu? Terima kasih. Mungkin Bu Mercy bisa langsung menanggapi. Baik, terima kasih Mas Maimun dari Blora. Jadi tadi untuk konteks kerangka berpikir yang saya sampaikan adalah kerangka berpikir untuk mempermudah kalian dalam menulis pembahasan. Artinya di sini kerangka berpikirnya tidak perlu dituliskan, tapi itu adalah draft. Draft maksudnya tidak dituliskan, nggak dituliskan di pembahasannya ya maksudnya. Itu adalah guideline, panduan untuk kita mengembangkan. Itu kan kerangkanya. Nanti dikembangkan jadilah suatu pembahasan yang utuh. Kalian bisa nulisinnya di kertas di luar file aslinya. Itu yang dimaksud kerangka berpikirnya gitu. Nah, kalau caranya maksudnya ini ditulis dulu atau dibuat flowchart-nya dulu, ini it depends ya, tergantung kenyamanan kita sih. Jadi saya kalau saya pribadi, saya buat tulisannya dulu, saya bikin kata-katanya dulu konsepnya. Oh, nanti isinya ini, baru nanti saya panah-panahin. Oh, ini ke sini. Jadi barulah jalan flowchart-nya. Atau mungkin ada yang tipikalnya bikin kotak flowchart-nya dulu, ngalirnya ke sini. Baru nanti tulisannya ini diganti ini. Jadi itu untuk konsep kerangka berpikir untuk pembahasan. Nah, tapi mungkin ada juga yang membuat kerangka berpikir ini untuk metodologi. Misalkan seperti saya mengajukan hibah tertentu, itu metodologinya dibuat kerangka berpikir, dibuat flowchart. Ada. Tergantung jenis tulisannya ya. Nah, seperti apa? Kalau itu kita tulis dulu dengan teks baru dibuat flowchart. Kalau saya biasanya bikin kotaknya dulu terus tak tulisin. Gitu. Jadi boleh dengan yang penting senyamannya kita mau
di kotaknya dulu atau ditulisnya dulu, dan itu tujuannya apakah dia untuk sebagai panduan pembahasan atau sebagai bagian dari yang harus dituliskan di dokumen seperti metodologi hibah gitu. Itu sangat ditentukan itu. Ya, semoga terjawab Mas Maimun. Baik, Bu, terima kasih atas penjelasannya. Jadi kerangka berpikir itu hanyalah membantu kita dalam penulisannya, dan bagaimana apakah kerangka berpikir itu perlu ditulis atau tidak itu sesuai dari kenyamanan sang penulis ya, Bu. Ya, sama tadi ya, kalau itu memang diwajibkan dari dokumen tertentu kayak misalkan hibah ya bisa dituliskan flowchart-nya. Okay. Untuk dokumen yang lain selain skripsi, skripsi kan nggak minta dituliskan gitu. Baik, Bu, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin ada pertanyaan yang lain dari peserta. Ya, jadi kalau saya kadang-kadang juga setelah mendapatkan penjelasan, saya sering ikut webinar juga supaya saya tetap update pengetahuan itu. Saya kadang merasa juga, aduh mau nanya apa, karena saya perlu, ternyata itu saya sudah mendapatkan tipsnya gitu misalkan. Saya sudah mendapatkan, oh ternyata itu yang harus saya lakukan, ternyata itu tahap awal yang bisa untuk memulai pekerjaan saya, sehingga saya mau nanya jadi bingung. Jadi nggak apa-apa, karena saya juga kadang ngerasa seperti itu gitu untuk rekan-rekan. Dan rasanya nggak semua yang di sini di semester akhir yang sudah ngerjain penelitian mungkin ya Mas ya? Iya Bu, banyak dari semester muda malah ini. Oh iya, karena berpikirnya kadang semester akhir juga, udahlah mau gimana pokoknya saya selesaiin gitu akhirnya stuck gitu. Ya apa namanya, harapannya kegiatan ini nantinya bisa terinformasi lebih luas sih, takutnya juga terus juga menggunakan apa namanya, bisa menggunakan software lain gitu ya yang bisa mengcover lebih banyak. Ya. Karena yang ini juga hanya terbatas 250 ya, terus kadang mungkin ada yang nggak stabil internetnya gitu ya masalahnya ya Mas. Ya, tapi kalau sudah jelas, alhamdulillah malahan. Oke, dari peserta lain apakah sudah ada pertanyaan atau sudah jelas semua? Mungkin disampaikan untuk agenda berikutnya atau ada yang panitia untuk agenda OSS 4 mungkin ya? Rencananya untuk OSS 4 masih dalam tahap coming soon, Bu, jadi masih belum bisa nentuin tanggal dan aplikasi yang akan digunain, jadi masih nunggu informasi lebih lanjut tadi itu. Ya, teman bocoran aja untuk rekan-rekan. Jadi kalau ini kan rangkaiannya final year student gitu ya, jadi ngerjain proposal, udah bisa presentasi, terus udah bisa nulis skripsi. Harapannya setelah lulus mungkin ada yang pengen studi lanjut, makanya nanti sesi keempat adalah sesi gimana bisa ngedapetin beasiswa yang akan kita bahas secara umum dan juga secara khusus untuk yang mau dapetin beasiswa LPDP. Gitu ya Mas ya? Iya Bu. Narasumbernya nanti akan ada 3, insya Allah nanti saya akan bergabung, tapi mungkin karena saya untuk program doktor, nanti akan ada teman-teman saya yang mendapatkan beasiswa untuk program magister.
untuk program S2. Kalau rekan-rekan S1 kan mungkin punya impiannya mau studi lanjut di master ya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, nanti silakan bisa join di OSS seri keempat. Kita bahas gimana biar dapetin beasiswa. Karena saya sendiri dapat beasiswa ini sudah 7 tahun saya, Mas. Oh, Setelah 7 tahun saya dapat. Tapi saya nggak mau nakut-nakutin karena teman-teman saya 1 tahun langsung dapat mereka. Kita akan sharing tips gitu. ya. Kita tunggu di OS keempat ya, Bu. Iya, nanti kita tunggu di SS 4 gimana. Saya juga pengen belajar sama teman-teman saya. Kita datangin 2 orang menerima beasiswa master. Kok mereka bisa cepat banget dapat beasiswa. Kalau nanti saya yang global aja, karena saya setelah perjuangan sekian kali, saya akan cerita jatuh bangunnya, gimana tetap semangat gitu lah ya. 8 tahun daftar ini itu, akhirnya alhamdulillah bisa dapat, dan mohon doanya biar 2021 gitu. Menarik sekali. Ya, sebetulnya kalau bisa lebih luas ya, maksudnya audiensnya. Saya pikir ini kan semua mahasiswa bisa dibilang 50% mahasiswa itu ada keinginan untuk studi lanjut. Nggak semuanya pengen langsung kerja gitu. Nah, sekarang tantangannya juga, yang pertama tantangannya besar, yang kedua adalah beasiswa banyak gitu. Jadi seru, oke. Baik Bu, ini ada feedback dari Mas Muhammad Maimun. Oh iya. Saya bacakan ya Bu. Oh iya. Assalamualaikum Bu Mercy. Dalam penulisan catatan kaki, apakah penulisan IBIT, OP, CIT, LOC digunakan, atau sering juga saya lihat yang lain tidak menggunakan kata tersebut, melainkan menulis pengarang kemudian judul buku diikuti dengan halaman. Terima kasih. Wassalamualaikum. Mungkin Ibu Mercy bisa langsung memberi tanggapan. Oh ya, untuk menulis catatan kaki biasanya bisa yang memang tipikalnya yang lebih lengkap sih, jadi menuliskan pengarangnya, kemudian dalam buku apa. Umumnya seperti itu, menginformasikan pembaca bahwa sumbernya itu jelas. Gitu sih Mas, jawabannya. Jadi komponennya pengarangnya, terus bukunya. Gitu. Jadi pengarang dan sumber yang penting ya Bu di sini untuk penulisan catatan kaki. Ya. Mungkin itu dari jawaban untuk Mas Muhammad Maimun. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja Bu, dari Mbak Elma Rahma dari Fakultas Pertanian UNS. Izin bertanya Bu, kalau untuk tips awal supaya kami semangat untuk mengerjakan skripsi dan TA dan agar tetap konsisten untuk tidak menunda-nunda dalam pengerjaannya, bagaimana gitu? Terima kasih. Mungkin dari Ibu bisa langsung menjawab. Oh iya Mbak Elma, ini pertanyaan sangat bagus ya, dan ini dihadapi oleh semua mahasiswa. Kalau pengalaman saya nyelesain skripsi, saya nyelesain tesis untuk program S2 saya, kadang memang kita sudah cukup lelah. Sejujurnya saya selesai skripsi saya kan penelitiannya di Palembang ya, di luar. Saya ke sekolah di Bogor, saya penelitian di Palembang selama 7 bulan, saya melewatkan lebaran bersama keluarga, saya nggak lebaran. Saat saya pulang dari penelitian setelah 7 bulan itu saya merasa sangat lelah memang. Aduh, udah kayaknya udah semangatnya tinggal 5% gitu. Selesai nggak selesai ya gitu. Jadi merasakan malas memang, bisa semangat yang hilang gitu. Nah, tapi apa yang membuat saya menjadi semangat kembali gitu, yang saya ingat adalah yang pertama, saya ingat orang tua saya, karena itu adalah motivasi saya yang paling besar, dan mereka yang sudah mengirim saya istilahnya untuk memberi kesempatan saya untuk studi di jenjang sarjana, di jenjang magister. Saya ingat itu lagi. Dan saya punya prinsip bahwa kalau kita sudah memulai sesuatu, kita harus selesaikan itu gitu. Itu semangatnya. Saya sudah memulai ini,
memulai nggak hanya skripsinya, saya sudah mulai studi sudah 4 tahun. Masa saya nggak akan selesai karena saya itu tidak menulis skripsinya gitu. Apakah ada yang seperti itu? Ada. Rekan saya tidak lulus sarjana, meskipun dia sudah penelitian, karena dia sudah give up, udah menyerah, saya nggak bisa nulis, saya malas mikir, saya sudah ini gitu. Ada kejadian seperti itu. Seperti tadi kita naik gunung ya, kurang sedikit saja kita akan nyampe puncak, tapi kalau nggak kita akan gelundung sampai paling bawah. Udah. Jadi semangatnya bisa dari situ, dari orang tua kita, dan kita kalau kita mulai kita harus selesaikan itu bagian dari tanggung jawab diri pribadi. Dan yang lain pastinya adalah kita cari motivasi dari rekan-rekan. Nah, rekan-rekan itu dalam arti kita sharing bukan sama yang ini ya, bukan sama yang males gitu loh. Kita sharing juga ke lingkungan yang memotivasi kita. Kita nggak bisa nih semangat tapi kumpulnya sama teman-teman yang salah wegah ketemu dosennya yang males gitu. Ya itu akan membuat dampak buruk ke semangat kita. Jadi pilihlah komunitas yang memastikan kita bisa menjadi lebih bersemangat. Ya, bahwa kita nggak sendiri, bahwa beban kita menulis skripsi itu banyak orang. Dan bukan dengan mengeluh jadi selesai, tapi ya kita hadapi. Ketemu dosen satu kali, mungkin di komplain atau di apa ya istilahnya kok kayak gini. Enggak apa-apa, karena kunci selesainya kan balik lagi ke proposal, itu kita satu kereta ya. Mau dimarahin, mau dicuekin atau apa, kita bisa lulus hanya dengan beliau gitu. Ya udah, kita terus maju terus. Karena kalau nggak ngikutin beliau, kita nggak akan lulus. Kita harus menyelesaikan ini nih, janji ke diri sendiri, janji ke orang tua, gitu Mas, semangatnya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Jadi pintar-pintar motivasi diri sendiri, gitu Bu. Iya, cari teman yang lingkungan yang memotivasi. Baik. Mungkin dari Mbak Elma ada feedback. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Dari Mbak Mulia Anissa, berasal dari D3 di Bisnis Kultura Angkatan 18. Izin bertanya, mengenai tugas akhir. Misalkan, tugas akhir saya sebuah produk sekaligus dengan pemasarannya. Proposal sudah di ACC dan produk sudah jadi. Namun, pada tahap pemasaran produk tersebut kurang laku dalam pasar. Nah, pertanyaannya, apakah hal tersebut dapat menghambat penyelesaian tugas akhir Bu? Atau tugas akhir saya bisa tuntas dengan tanpa menyelesaikan hasil pemasaran yang baik? Mungkin itu pertanyaannya Bu, bisa langsung ditanggapi. Oke. Ya, baik Mbak Mulia Anissa. Memang tujuan dari sekolah vokasi adalah membekali mahasiswa, utamanya yang D3 agribisnis itu tidak hanya bisa mengkreasikan ya, create itu menciptakan sesuatu dari yang nggak ada jadi ada, tapi juga kalian bisa menjual supaya kalian bisa menjadi wirausaha. Yang ingin kami tekankan, dosen maksudnya ya, saya dong. Dosen itu adalah kalian punya semangat juang. Nah, di situ semangat juang itu berarti effort, berarti usaha. Nah, kalau misalkan produknya itu nggak laku di pasaran, kurang ya. Kurang itu kan ada beberapa hal yang bisa diterjemahkan. Waktunya, apakah waktu pemasarannya cukup? Jangan-jangan kalian tuh menetapkan timeline yang nggak bagus. Jadi waktu harus lulus bulan Juni gitu misalkan target terakhirnya. Lah kalian memasarkan tinggal 1 bulan. Kalau enggak nggak sempat sidang ya kan kalian terburu-buru. Ya pantas aja nggak laku lah, waktunya kemepet. Kalian tidak bisa mengekspand produk kemana-mana atau menggunakan variasi mode pemasaran. Jadi dikoreksi kembali penyebabnya. Nah itu. Atau memang dari produknya, artinya produk yang dikembangkan itu tidak memiliki uniqueness, keunikan. Keunikan itu bukan berarti namanya produk TA itu memang bukan harus yang melebihi produk yang di TV gitu, enggak ya, tapi kalian kan belajar, di sini kan belajar.
belajar, ini beda dengan yang lain apanya. Nah, itu pemasarannya, alternatifnya kalian bisa ke lingkungan-lingkungan terdekat kalian. Tapi bukan terus ini ya pokoknya kamu tulis Mbak ini saudara saya semua suruh beli gitu. Saya tulis semua laku gitu kan, kayak gitu. Ya kalian juga harus belajar memasarkan. Meskipun nanti ujungnya ya Mbak saudaranya suruh beli gitu. Tapi kalian harus belajar ini tuh beda dengan yang produk ini karena ini Mbak mau beli coba dulu ini loh bagus gitu-gitu. Jadi kami menilai usaha kalian. Nah, nanti tentang hasil akhir kita akan cross check kembali pada saat sidang itu. Apabila memang suatu produk ternyata nggak laku karena kalian sudah mengusahakan, kalian sudah membuat produk yang inovatif tapi nggak laku. Nah, nanti kita bisa identifikasi, nggak akan gagal, maksudnya nggak akan terus nggak lulus gitu, enggak. Nanti dosen akan membantu mengidentifikasi. Jadi konsultasi ke dosen, bisa jadi mungkin memang faktor subjek pasarnya itu enggak tepat, produknya terlalu bagus sehingga ada misalkan produk terarium bagus banget, tapi jatuhnya harganya mahal sehingga kalau dipasarkan di Boyolali kurang laku kan gitu. Tapi kan dosen menghargai effort kalian, sudah menghargai usaha yang kalian kerjakan. Gitu Mbak ya, Mbak Mulia Anissa, jadi tetap semangat untuk mengusahakan pemasarannya, kalaupun ternyata produknya kurang laku di pasaran, dosen akan menghargai asalkan kalian sudah menyampaikan saya sudah mengusahakan ini, dan ini, gitu. Kita menghargai usaha Mas. Gitu Mas Arma, jangan patah semangat Mbak. Oke. Jangan patah semangat Mbak Mulia. Terima kasih Mbak atas jawabannya. Mungkin dari Mbak Mulia ada feedback. Ya, terima kasih. Oh ya, sama-sama. Memang tantangannya dari mahasiswa tingkat akhir selain dari kita ngadain OSR seri 1, 2, 3 itu memang tantangan mental itu ya Mas ya. Bisa dibilang itu ya. Mental. Iya, mental, menjaga konsistensi semangat, tetap bisa optimis, itu yang namanya dewasa itu seperti itu. Artinya kita tidak hanya nggak hanya diuji sama dosen, tapi diuji sama Tuhan bahwa kita layak nggak sih menjadi orang yang dewasa. Kita akan punya gelar kan, kayak Mas Arma nanti gelarnya sarjana pertanian tapi bidang agribisnis ya Mas. Iya Bu. Ya masih berapa tahun lagi sekarang, semester berapa Mas? Semester 4 jalan ke-5. Ya, 4 kira-kira kalau lulus tepat waktu kan ya lulus kurang dari tepat waktu 1,5 tahun lagi kan sudah sarjana ya. Ya amin ya, itu kan artinya kita akan menjadi dipandang orang itu dewasa dengan gelar kita SP atau AMD yang untuk teman-teman diploma. Nah, AMD atau sarjana atau bahkan magister itu tidak hanya dituntut ngerti secara akademik, tapi kalian punya daya juang. Dan disinilah ujiannya gitu. Dan lagi enggak cuma kalian, semua diuji seperti itu untuk jadi dewasa. Jadi tetap optimis, tetap semangat gitu. Ya, saya kembalikan ke Mas Arma. Oke Bu, kita mungkin tunggu sebentar lagi ya. Ya. Misalkan masih ada yang ingin bertanya. Mungkin dari peserta ada yang ingin menanyakan. Karena sama sih saya juga sampai sekarang masih selalu belajar menjaga semangat kok teman-teman rekan-rekan di sini. Saya ikut training QNLP loh sekarang itu. Nah, pernah dengar nggak? Quantum Neurolinguistic Program, supaya saya tetap bisa optimis, semangat, ada. Besok kan saya juga mau sekolah lagi ya, saya mau studi lagi S3, tantangannya kan jauh lebih berat, tapi S1 aja susah, sekolah master aja tambah susah, saya mau sekolah doktor gitu, pastinya saya sudah, demand saya pasti tambah susah. Tapi saya nggak boleh menyerah gitu, dari sekarang saya
belajar itu. Jadi tetap kita, makanya konsepnya caranya sharing, karena belum tentu saya juga yang terbaik di sini. Gitu. Semangat Bu. Ya, sama-sama. Yuk, saya hanya berbagi semangat. Saya juga semangat, kalian juga harus semangat nih, gitu. Biar frekuensi kita sama. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, apa bisa dicukupkan, Bu? Oh ya, silakan. Oke. Tambahin info lagi untuk seluruh peserta, tolong jangan keluar dulu dari WhatsApp group, karena di situ nanti kami akan memberi notulensi dan materi kita tentang acara kita hari ini. Dan ini Bitly untuk evaluasi dan data sertifikat yang bisa diakses oleh seluruh peserta. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Mercy atas waktunya yang sudah diluangkan dan ilmu yang sudah diberikan sangat jelas sekali Bu, dan mudah untuk kami pahami, dan tentunya ini sangat bermanfaat bagi seluruh mahasiswa pada umumnya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bergabung. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan dapat bertemu di OS keempat nantinya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kami dari panitia OS mengucapkan maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Saya juga selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan kata yang saya lakukan secara sadar atau tidak sadar. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri acara kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada foto dulu nggak, Mas? Foto boleh Bu, mungkin dari Ya. panitia bisa mempersiapkan dulu. Oh, ini ada Pak Gani, Mas pembinanya KSI, mungkin bisa Pembina ngasih KSI. Pak Gani. Ya, Pak Gani. Silakan Pak Gani. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mercy dan Mas, apa tadi namanya, Mas Amra. Siapa Mas tadi? Moderatornya? Oh, Mas Arma. Mas Arma, ya, terima kasih. Ini sudah sampai OSS ketiga ya. Mungkin ini materi 1 sampai materi 3 kemarin sebenarnya merupakan dasar yang biasanya mahasiswa banyak sekali alami, kesulitan-kesulitan ya, mulai dari pembuatan proposal, kemudian cara berpikir, kemudian presentasi. Nah, ini presentasi juga harus dilatih dari adik-adik itu melaksanakan presentasi ketika tugas presentasi di kelas. Karena ini masih banyak sekali adik-adik yang menggunakan bahasa informal ketika presentasi di depan kelas. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri. Semoga nanti dengan adanya kegiatan OSS ini yang KSI lakukan ini bisa memberikan perbaikan-perbaikan. Kemudian mungkin nanti ke depannya yang saya inginkan adalah KSI ini bisa memfasilitasi terutama kepada mahasiswa Fakultas Pertanian UNS dan mungkin juga sekolah vokasi, itu membuat mungkin bisa setiap minggu atau by request memberikan ruang bagi
mahasiswa-mahasiswa senior yang sedang akan seminar ataupun mungkin akan ujian proposal ataupun mungkin akan ujian skripsi, itu difasilitasi untuk sebuah ruang semacam mungkin bisa dengan Google Meet ataupun yang seperti ini. Jadi memberi kesempatan untuk berlatih kepada teman-teman mahasiswa di Fakultas Pertanian khususnya agar lebih siap. Jadi nanti bisa memberi yang junior bisa melihat, bisa belajar, kemudian yang senior bisa diberi masukan kira-kira harus begini, kemudian ketika ada pertanyaan ini nanti bagaimana. Itu mungkin akan bermanfaat, selain juga untuk menambah kebersamaan, untuk semangat juga, untuk tetap menjaga semangat, memotivasi agar teman-teman ini, adik-adik ini cepat selesai tepat waktu ya, jangan di waktu yang tepat. Karena saya sharing aja, kalau saya itu selesai di bukan tepat waktu, tapi di waktu yang tepat. Jadi semoga pengalaman-pengalaman saya ketika di waktu saya kuliah S2 dan S1 itu, biasanya mahasiswa itu kalau sudah tingkat akhir itu, udah mulai skripsi, itu lebih egois ya. Jadi melupakan, wah teman-teman saya itu jadi jarang, ya kalau misalnya minta bantuan itu jadi ya masing-masing lah. Jadi mementingkan kepentingannya masing-masing dulu, karena masing-masing juga punya penelitian sendiri-sendiri ya. Nah, semoga dengan nanti KSI bisa memfasilitasi ini tingkat jadi tidak lagi egois memikirkan dirinya masing-masing, tapi dengan adanya kebersamaan ini, tugas akhirnya, skripsinya itu bisa lebih cepat selesai. Dan yang mahasiswa-mahasiswa yang semester-semester bawah itu bisa belajar dari kakak-kakaknya. Gitu, mungkin nanti bisa ditindaklanjuti oleh Ketua KSI ataupun dari bidang-bidang yang lain dari KSI untuk bisa memfasilitasi ini. Mungkin itu saja, dan terima kasih kepada Bu Mercy sudah menjadi narasumber. Sama-sama Pak, terima kasih juga sudah selalu mensupport teman-teman di KSI. Nah, jadi itu juga mungkin itu saja. Nanti mohon adik-adik dari KSI bisa memfasilitasi nanti. Jadi ditawarkan saja kepada mahasiswa-mahasiswa yang sedang akan seminar ataupun sedang mengerjakan skripsi. Jadi kalau ada satu ruang yang bisa memberikan ya sharing-sharing seperti itu kan nanti, soalnya kalau sendirian itu mahasiswa cenderungnya malah jadi stres, nggak ada kalau di tugas akhir itu tidak ada yang mensupport kan. Kalau misalnya saya susah, misalnya dosennya gini, terus yang satunya ini gimana ya sebaiknya menghadapi cara menulis yang seperti ini, kemudian yang satunya lagi analisisnya gimana ya. Nah itu kalau misalnya masing-masing itu bergabung, semoga saja kedepannya itu ada solusi. Mungkin nanti saya sebagai pembina juga nanti akan bisa ikut di situ, atau mungkin Bu Mercy nanti sambil menunggu S3-nya bisa, kemudian mungkin dosen-dosen muda lainnya mungkin bisa bergabung nanti untuk membantu. Nah, kita di sini saling saling berbagi ilmu, karena akademik itu bukan egois bahwa ilmu saya keep gitu, saya simpan semuanya, tapi karena kita di institusi akademisi, maka ilmu itu harus kita berikan seluas-luasnya, harus
kita jangan ada yang disembunyikan, kecuali kalau itu sehubungan dengan haki ya. Karena kalau haki kalau belum dipatenkan itu bisa jadi bermasalah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan pada Mas Amra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kita masuk ke sesi foto ya Bu. Kepada seluruh peserta yang masih bergabung boleh langsung on cam. Kepada Bapak Gani juga bisa ikut untuk berfoto bersama Pak. Oke. Mungkin untuk seluruh peserta bisa Yang berkenan. segera. Ya, Yang berkenan ya. belum mandi, mungkin belum make up gitu kadang. Saya belum make up ini. Ya, makasih yang udah mau buka. Iya. Oh. Sama panitia ya. Panitia, apakah sudah siap? Oke, siap. Buat teman-teman nanti akan saya babakan, mungkin hitungan 1, 2, 3, nanti bisa senyum, oke? Senyum Pak Soden. Iya. Iya, Pak. Oke, kita mulai. Siap ya? 1, 2, 3. Oke. Mungkin bisa satu lagi nih. Satu lagi yuk. Ya. Lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Ibu Mercy dan kepada Pak Gani juga dan Pak Gani. teman-teman peserta yang sudah bergabung di OS ketiga kali ini. Nah, saya sekalian mau ini nih ngenalin akan ada online sharing session yang keempat. Jadi online sharing session yang keempat itu nantinya lebih ramai teman-teman. Jadi pembicaranya nggak cuma ada Bu Mercy, tapi Bu Mercy membawa pasukan yang lebih keren gitu, yang nantinya lebih menarik isinya gitu pembahasannya. Mungkin nanti teman-teman bisa coming soon gitu loh, bisa update info yang nantinya akan di-share di IG KSI gitu. Jadi nanti teman-teman bisa daftar terlebih dahulu. Jadi kemungkinan medianya kita kurang lebih sama, yaitu menggunakan Google Meet atau Zoom nantinya gitu. Yang mungkin saran ini Mbak, mungkin bisa di polling atau seperti apa, karena kan mau pakai Google Meet atau Zoom nanti kita bisa komunikasikan gitu. Iya Ibu. Jadi nanti kita bisa sebetulnya misalkan kapasitas 200, 300 itu nanti bisa dikomunikasikan. Oh iya siap Ibu. Jadi nanti teman-teman tunggu infonya aja ya. Berkaitan sama pamflet, nanti pamflet juga akan disebar sama linknya gitu. Jadi nanti teman-teman bisa daftar terlebih dahulu agar bisa memenuhi kuota gitu. Ini ada beberapa, sebenarnya kuotanya itu setiap Google Meet tuh bisa 250, tapi kebanyakan teman-teman itu mungkin maksimal dari O1, 2, 3 itu paling banyak tuh di angka sekitaran 150 kurang gitu. Jadi kalau bisa teman-teman yang udah daftar nanti juga ikut gabung gitu, karena gimana ya, kayak sayang aja gitu lah ilmunya gitu sih. Mungkin dari saya cukup sekian Ibu untuk perkenalan OS yang keempat. Jadi ditunggu ya teman-teman. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Nah, terima kasih Mbak Asa atas infonya. Mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu kepada Ibu Mercy atas waktunya dan seluruh peserta. Untuk info OS keempat nanti coming soon dan kami akan segera sampaikan di Instagram KSI. Jadi bisa ditunggu untuk kegiatan OS kita ke depannya. Dan kita dapat bertemu lagi dalam keadaan jadwal afiat dan diberi kelancaran seperti saat ini. Amin. Mungkin itu Bu sudah Ya ditutup ya. Ya Mas. Iya Bu. Kepada Ya, seluruh peserta juga boleh meninggalkan forum. Ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Aduh, aku